Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Syalwas Kanufi. Di sini aku mau nyelesain tugas kuliah aku di semester 2 pertemuan 3 dengan mata kuliah perpajakan. Oke, aku akan menyelesaikan tugas apa sih? Aku akan menyelesaikan tugas perpajakan dengan materi ketentuan umum pajak. Oke guys, kalian udah tahu belum sih pengertian pajak? Kalau menurut aku ya, pajak itu iuran negara yang dibayarkan oleh rakyat yang sifatnya memaksa. Oh iya guys, sistem perpajakan diatur dalam banyak undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Undang-Undang Perpajakan baru. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Kenapa sih pajak harus diatur dalam undang-undang? Tujuannya untuk apa? Tujuannya pajak diatur dalam undang-undang yaitu satu, untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, meningkatkan prinsip self-assessment. Self-assessment itu apa sih? Self-assessment itu ialah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Paham ya? Lalu ada wajib pajak sama subjek pajak. Udah tahu belum sih kalian perbedaan wajib pajak sama subjek pajak? Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang sudah pasti bayar pajak karena sudah ada hak dan kewajibannya untuk bayar pajak. Kalau subjek pajak, pribadi atau badan yang belum berlaku perpajakannya karena belum ditemukan objek pajak. Lalu aku akan menjelaskan NPWP. NPWP itu kepanjangan dari apa sih? Kalian tahu nggak? NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Artinya kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang bayar wajib pajak. Berarti orang yang udah punya penghasilan wajib dong punya NPWP. Iya, benar banget. Orang yang udah berpenghasilan wajib banget memiliki NPWP. Dan kalau misalnya kalian udah berpenghasilan tapi kalian belum punya NPWP, kalian pasti mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa apa sih? Sanksinya itu berupa kurungan pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Gak mau kan? Cuman gara-gara gak punya NPWP kalian masuk penjara? Jangan sampai ya. Aku akan menjelaskan SPT, SSP, SKP, dan STP. Kenapa sih namanya ribet banget? Nggak ribet nih. SPT itu surat pemberitahuan tahunan, yang artinya surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban. Oke, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada dua jenis bentuk SPT, ada tahunan pajak sama masa pajak. Tahu nggak sih perbedaan tahunan pajak sama masa pajak? Kalau tahunan pajak itu periodenya 1 tahun kalender atau 1 tahun periode. Kalau masa pajak periodenya itu 1-3 bulan aja. Oke, udah tahu kan bedanya? Lalu ada SSP atau kepanjangan dari surat setoran pajak, yang artinya bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Oke, lalu ada SKP. SKP itu surat ketetapan pajak, yang artinya surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar. Oke, itu SKP ya. Kalau STP atau surat tagihan pajak artinya surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi. Sekarang kalian udah tahu kan perbedaan SPT, SSP, SKP, sama STP. SPT itu surat pemberitahuan tahunan, SSP surat setoran pajak, SKP surat ketetapan pajak, dan STP surat tagihan pajak. Oke guys, segitu aja bisa aku jelasin tentang ketentuan umum pajak. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi nih ngerjain tugas-tugas aku, biar aku juga lebih semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di tugas aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.